YouTubers lovers, selamat datang di channel YouTube aku. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang aset dan modal suatu komunitas yang ada pada materi sosiologi pertanian. Kalian tahu nggak sih, ternyata masih banyak desa di Indonesia yang kurang dalam kepemilikan aset modal pada suatu komunitasnya, seperti modal alam, modal sosial, modal manusia, modal finansial, dan aset fisik. Nah, salah satunya adalah Desa Bukit Kusuma. Desa ini merupakan salah satu desa yang terletak di Pelalawan, Provinsi Riau, yang tiap harinya mampu menghasilkan kurang lebih dari 1.000 ton buah kelapa sawit perharinya. Tapi tidak sampai di situ, para petani di tempat ini juga banyak menanam tanaman pangan dengan cara tumpang sari, seperti tanaman cabai contohnya. Kalian pasti penasaran kan bagaimana aset dan komunitas di desa ini? Yuk simak langsung perjalananku bersama para petani di desa ini. Oke teman-teman, hari ini tuh aku lagi ada di Desa Bukit Kusuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Oke, kalian pasti penasaran kan hari ini aku lagi di sini tuh mau ngapain? Hari ini tuh aku di sini mau berbagi cerita tentang pertanian yang ada di area perkebunan di Provinsi Riau. Penasaran kan? Ayo ikutin aku. Jadi, boleh tahu Pak ini dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Nenggolan. Oke, Pak Nenggolan kira-kira di desa ini udah berapa tahun? Sekitar 15 tahun lah. 15 tahun. Biasanya Bapak itu di sini kegiatannya ngapain Pak? Usaha kah atau berkebun gitu? Kalau kita datang ke bukit ini ya berkebun lah, bertani gitu. Bertani. Kebun sawit. Sawit. Oh. Kalau boleh tahu Pak, di desa ini udah memiliki komunitas tersendiri gitu? Komunitas. Atau mungkin kayak kelompok tani? Oh, kelompok tani sih belum ada, tapi coba kita lihat di sini masyarakat semua. Masyarakat pribadi yang mempunyai lahan itu pribadi gitu. Oh, pribadi. Tahu modal di desa ini tuh apa aja Pak? Mungkin modal alamnya Pak apa aja? Ya modal alamnya itu ya cuma hamparan tanah, sungai. Ini ada pertanyaan tentang modal manusia Pak. Nah, modal manusia itu biasanya ada pendidikan, pencarian, mata pencarian dari masyarakat di sini, pekerjaannya seperti apa, kesehatannya. Kalau yang pertama untuk pendidikan Pak, bagaimana pendidikan di desa ini Pak yang Bapak ketahui? Pendidikan yang kita ketahui di sini ya setingkat SD, SMP, SMA semua lengkap sih, tapi ya namanya pendidikan di desa ya sarana prasarannya ya kurang mendukung ya gitu. Gimana dibilangnya masalah hidup sekolahnya ya apa adanya gitu. Jadi ya masalah pencarian tadi bilang pencarian semua masyarakat di bukit ini nggak semua punya ladang. Jadi ada sebagian yang bekerja, mendurus, jualan segala macamnya. Maaf Pak, itu mendurus itu yang seperti apa ya Pak? Mendurus itu teman-teman nanti nggak? Mendurus itu apa? Menurunkan buah. Oh, menurunkan buah jadi dari turunkan pokoknya. buah dari pokok itu baru datang mobil diangkat, dibawa ke peron, baru dijual ke pabrik begitu. Oh gitu ya Pak. Terus selanjutnya untuk kesehatan Pak, apakah di desa ini tuh udah tersedia akses untuk kesehatan masyarakat seperti puskesmas mungkin Pak? Belum. Di sini masih banyak ya bidan-bidan pribadi yang buka-buka sendiri. Ada sih bidan tempatan, bidan yang bene. Pak ada pertanyaan mengenai tentang aset fisik desa. Nah, biasanya kan aset fisik desa itu terkait dengan teknologi, alat-alat pertanian yang disediakan oleh pemerintah pada desa. Itu di Desa Bukit Kusuma ini apakah udah tersedia gitu Pak? Apa beli sendiri atau milik pribadi? Oh, semua kan di sini. Namanya kita bertani mandiri namanya. Jadi semua kita apa kebutuhan kita ya kita beli sendiri. Nggak ada namanya di fasilitas pemerintah. Masuk ada mungkin alat-alat pertanian mungkin kayak jetot, kayak apa segala macam kayak gitu. Kita beli sendiri. Kalau di sini kan kita namanya mandiri ya, itulah dibeli sendiri. Hasil kita beli sendiri, berdikari sendiri, itulah namanya ya, bertani mandiri. Baik Pak, udah ada beberapa pertanyaan yang sudah saya tanyakan kepada Bapak. Nah, sekarang yang terakhir ini saya pengen tahu gitu Pak, harapan Bapak terhadap pertanian di Indonesia gitu. Apa sih harapan Bapak untuk pertanian di Indonesia ini? Harapan kita pertanian di Indonesia ya maunya gini loh, sebenarnya pemerintah itu menurunkan
mengajukan dana ataupun membantu masyarakatnya untuk membangun petani gitu. Tapi ibaratnya macam-macam alat-alat pertanian. Sekarang kan modal teknologi sekarang kan semakin canggih. Nah, istilahnya semua negara udah membantu masyarakatnya untuk dalam hal pertaniannya. Jadi harapan kita ya alangkah baiknya Indonesia membantu masyarakatnya untuk sama di bidang pertanian ini. Karena sambil menunggu hasil jeruk juga kan, jadi sekalian tebang sari sama cabai. Oh, Saling menguntungkan lah, menanam cabai, mupuk cabai juga mupuk. Kalau daerah sini sudah ada, cuman saya belum masuk gabung kelompok tani karena tadi kelompok tani yang udah ada pun belum diapain sama pemerintah, itu belum ada kayak bantuan, belum ada gitu loh. Jadi harapannya mau biar lebih diapakan lah apa ini kelompok tani ini kan, perhatikan lah sama pemerintah. Harapan kami dari pertanian khususnya daerah Kuras ini ya, pemerintah lebih memperhatikan petani seperti kayak pupuk, subsidi, kayak bibit ataupun pengolahan tanah yang lebih baik, lebih modern lah, biar supaya petani muda Indonesia lebih mau menanam ataupun mau berkreasi dalam pertanian gitu aja.